Kacamata Dinamika Madura. Dila. Ya, Ca, terkait permohonan remisi ya kepada warga binaan Lapas Pamekasan, ini sudah tersambung dengan Pak Sohibur Rahman, Kalapas Narkotika Pamekasan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sohibur Rahman. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga Pak. Sehat tapi nih ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah kami segar bugar. Alhamdulillah. Iya Pak, ini untuk tahun ini menjelang 17 Agustus ada berapa warga binaan Pak yang diusulkan ini Pak untuk mendapat remisi? Baik, jadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan dan lembaga pemasyarakatan yang mungkin ada di seluruh Indonesia semua, baik rutan atau lapas, itu punya kewajiban. Pada saat bulan 7, persiapan ke bulan 8, kami wajib mengusulkan narapidana yang memang sudah memenuhi syarat secara administrasi dan substansi, kita berikan untuk itu. Karena syarat dari remisi ini, kita juga melaksanakan itu atas dasar perintah dari undang-undang. Ya, jadi mohon izin untuk Lapas Narkotika Pamekasan sendiri, hari ini ada 1.043 orang narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan di Narkotika Pamekasan. Yang kami usulkan hari ini ada totalnya ada 659 orang, di mana besarnya remisi itu bervariasi. Ada yang 1 bulan, sampai dengan 6 bulan, gitu loh. Nah, remisi ini ada 2, remisi umum pertama dan remisi umum kedua. Kalau remisi umum pertama ini, mereka itu besarannya, boleh saya sampaikan satu-satu biar detail. Halo? Iya, silakan Pak. Oh baik, ya. Jadi untuk narapidana yang mendapatkan remisi 1 bulan itu ada sekitar 14 orang, ya. Yang mendapatkan remisi 2 bulan itu ada 218 orang. Remisi 3 bulan itu ada 224 orang. Remisi 4 bulan besarannya 118 orang. Dan remisi 5 bulan ada 65 orang, serta yang terakhir remisi paling banyak itu 6 bulan, ada 1 orang. Jadi total narapidana yang mendapatkan remisi umum pertama itu ada 640 orang. Nah, dalam rangkaian itu juga ada remisi umum kedua. Untuk narapidana yang mendapatkan remisi 3 bulan itu ada sebanyak 1 orang, dan yang 4 bulan ada 11 orang, serta 5 bulan 6 orang, dan 6 bulan itu ada 1 orang. Jadi total keseluruhan untuk narapidana yang mendapatkan remisi ya ada 659 ya. Nah, rekan-rekan yang mungkin tidak memahami bagaimana mekanisme proses pemberian remisi, itu saya sampaikan sedikit ini biar sebagai pencerahan kepada publik. Jadi narapidana ini bisa mendapatkan haknya apabila sudah memenuhi syarat substansi dan administrasi. Ya. Minimal mereka sudah menjalani 6 bulan dari masa pidana. Itu satu. Yang kedua, mereka berkelakuan baik selama di dalam lapas atau rutan. Nah, dari 1.043 orang ini, ada beberapa orang yang memang belum mendapatkan haknya. Salah satunya persyaratannya itu yang tidak terpenuhi, dan sementara mereka mungkin yang menjalani pidana subsidiar atau belum mendapatkan 1/3 dari masa pidana. Lagi pula juga mungkin ada rekan-rekan yang melakukan pelanggaran, itu haknya kami cabut. Jadi ini sebenarnya negara sudah banyak hadir untuk rekan-rekan warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai wujud juga ini untuk bisa mengurai sebenarnya kepadatan di dalam. Oke, Mas, mohon izin. Iya, Pak, untuk 659 ini kan diusulkan. Nanti kalau diterimanya ini kapan akan diumumkan ini, Pak? Nah, kami kami ini punya kewajiban. Yang tadi saya sampaikan di bulan ke-7 mau masuk ke bulan 8, kami ini sudah harus bersiap-siap mendata satu persatu narapidana kami yang memang sudah memenuhi syarat itu. Nah, nantinya kami setelah data ini lengkap, kami akan usulkan ke kantor pusat kami melalui kantor wilayah. Endingnya nanti 1 hari malam sebelum perayaan 17 Agustus itu baru dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara serentak, secara nasional kepada
wilayah-wilayah termasuk UPT Pemasyarakatan yang ada di wilayah Indonesia ini, termasuk kami yang di Jawa Timur. Demikian, Mas. Baik. Pak, ini juga ada yang menanyakan soal jenguk keluarga di warga binaan sana, dan ini kan masih terkendala pandemi. Kalau dari Lapas Narkotika Pamekasan, ini sepertinya sudah ada aplikasi ya Pak ya? Alhamdulillah, ya. Bisa disampaikan Bocor ini Pak? juga rupanya. Iya, iya. Iya. Jadi begini, Mas. Dalam rangka kami ini dihadapkan dengan situasi pandemi ini, jelas ruang gerak kami juga terbatas. Tapi kami tetap harus mengedepankan proses layanan kepada masyarakat, ya. Salah satunya pelayanan kepada keluarga yang dari luar ke dalam. Nah, dengan kondisi pandemi ini kan secara otomatis tidak ada layanan keluar ataupun dari luar ke dalam. Kita tidak memberlakukan layanan pertemuan kontak langsung antara keluarga narapidana dan narapidana yang dari dalam keluar, gitu loh. Makanya solusinya kami sudah memfasilitasi warga binaan kami dengan 6 layanan video call di area publik kami. Itu sebagai wujud kami ingin memberikan layanan kepada keluarga narapidana yang dari dalam keluar, ya, dari narapidana ke keluarganya di luar. Tapi bagi narapidana yang ada di keluarga narapidana yang ada di luar mau mengakses ke dalam, kami sekarang ini lagi memang meluncing. Awal bulan kemarin kami meluncing kegiatan salah satu aplikasi yang menurut kami ini sebagai pola efektif untuk keluarga narapidana, bahwasanya nantinya keluarga bisa mengakses informasi apapun mengenai lembaga pemasyarakatan narkotika yang ada di dalam kami ini. Yang pertama mungkin, ya, itu sebagai fasilitas pengaduan keluarga yang dari luar ke dalam. Yang kedua, sebagai layanan publik masyarakat yang dari luar ke dalam. Contoh, keluarga inti bisa melihat, bisa mengakses kapan keluarganya ini bisa mendapatkan remisi, kapan bisa mendapatkan hak asimilasi, kapan keluarganya bisa melaksanakan proses integrasi, itu terurai di situ. Jadi keluarga bisa mengakses, nggak perlu jauh-jauh harus ke sini, karena sekarang sudah tidak ada layanan kontak langsung. Bisa buka handphone, aplikasinya dibuka di Google Play atau Google Store, di situ namanya aplikasi Gagak Lancor. Kalau sudah bisa mengakses di situ, nanti kami akan buka linknya. Semua informasi itu akan terbuka, baik untuk keluarga narapidana yang ada di dalam. Lain hal itu juga kami sampaikan, di situ juga ada informasi-informasi ke publik, baik dari YouTube, IG, media-media sosial kami, termasuk Twitter dan segala macam, itu ada semua. Jadi kegiatan-kegiatan warga binaan yang ada di dalam pun keluarga yang di luar ini bisa mengakses, gitu. Dengan harapan satu, ini adalah bagian transparansi kepada publik, kepada masyarakat, bahwasanya pelayanan yang kami berikan terus akan kami perbarui. Demikian, Mas. Betul. Biar bermanfaat juga dan cepat juga ya Pak ya, apalagi untuk mengakses rindu dengan keluarga. Ya. Itu yang paling utama, karena kan sekarang risiko-risiko betul. Dari itu. Kalau sudah tidak ada komunikasi dengan keluarga, ataupun sebaliknya dari keluarga kepada narapidana kami, ini juga akan membuat risiko yang tidak nyaman sebenarnya. Faktor keamanan sangat dominan untuk ini. Makanya kami dengan jajaran kami melaksanakan edukasi dan semacam perubahan layanan, salah satunya membuat aplikasi Gagak Lancor, dengan harapan ini juga bisa membantu keluarga dan masyarakat sebagai wujud informasi ini yang transparan dan nyaman kepada publik dan kepada masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Sohibur Rahman atas waktunya Pak. Ini juga ilmu baru ini. Iya, salam sehat juga Pak Sohibur Rahman. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia kawan ya, Pak Sohibur Rahman.